Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah konsep yang lumayan berani nih. Sebuah ide yang benar-benar menantang dasar dari budaya finansial kita, yaitu tentang konsep kekayaan itu sendiri. Sumber materi yang kita bahas hari ini mengajukan sebuah paradigma baru. Mereka mendefinisikan ulang apa sih arti sebenarnya dari kata jutawan di era modern ini. Nah, teks ini tuh nggak cuma sekedar ngubah angka atau metrik doang, tapi benar-benar merombak seluruh filosofi tentang gimana kita ngelihat kemandirian finansial sejati di dunia yang terus berubah. Pasti penasaran kan? Yuk kita bahas. Oke, mari kita langsung selami aja nih. Coba pikirin deh, apa sih artinya jadi jutawan di zaman sekarang? Hampir semua orang ya kan, pasti pernah bermimpi buat nyentuh angka magis itu di rekening mereka. Itu udah jadi semacam simbol kesuksesan tertinggi yang selalu diajarkan ke kita dari kecil. Tapi, sumber materi kita hari ini punya argumen yang cukup tajam. Mereka berargumen kalau di dalam dunia uang fiat atau ya uang kertas tradisional yang kita pakai sehari-hari, definisi angka 1 juta itu sebenarnya udah rusak. Konsep lama tentang kekayaan mungkin udah nggak berlaku lagi kayak yang selama ini kita bayangin. Penulis materi ini ngasih sebuah kritik yang menurut saya dalam banget soal sifat kekayaan modern kita. Secara belak-belakan, teks tersebut menyatakan kalau 1 juta dolar saat ini tuh pada dasarnya cuma daya beli yang diizinkan atau permissioned purchasing power. Ini sudut pandang yang benar-benar maksa kita buat mikir ulang loh. Logikanya gini, kekayaan tradisional yang kalian simpan di bank itu sebenarnya bukan milik kalian 100%. Uang itu hidup di dalam sebuah sistem yang mengharuskan kalian buat minta izin dari pihak ketiga, seperti bank atau pemerintah, cuma buat makai, mindahin, atau bahkan sekedar nyimpen uang kalian sendiri. Bayangin kalau sistem bilang enggak, ya udah uang kalian nggak bisa kemana-mana. Nah, biar lebih jelas, teks ini memaparkan apa yang bisa kita sebut sebagai aturan 3 resiko dari uang fiat. Sumber kita bersikap sangat realistis dengan bilang kalau sistem kekayaan tradisional itu super rentan. Pertama, dana kalian bisa dibekukan kapan aja oleh otoritas. Udah sering kan dengar kasus kayak gini? Kedua, nilai uang kalian itu bisa terus didilusikan, alias kemakan inflasi, di mana mesin cetak uang yang terus jalan pelan-pelan ngerompok daya beli kalian. Dan yang ketiga, ini yang ngeri, ada resiko bail-in. Ini adalah skenario legal di mana kalau sebuah bank gagal, mereka bisa nahan atau bahkan pakai dana nasabahnya sendiri buat nyelamatin institusi mereka dari kebangkrutan. Jadi, uang yang kalian pikir aman, sebenarnya terus hidup di bawah bayang-bayang 3 ancaman besar ini. Tapi, alih-alih cuma bikin kita overthinking sama masalahnya, penulis materi ini melakukan pivot yang asik banget. Mereka nawarin sebuah tonggak pencapaian alternatif. Angkanya sih tetap sama ya, 1 juta. Tapi unitnya beda jauh. Dan disinilah konsep besar dari paradigma jutawan Satoshi mulai kelihatan bentuknya. Angka 1 juta ini bukan lagi tentang ngejar lembaran dolar atau rupiah yang nilainya terus menyusut. Ini adalah metrik baru, sebuah standar fundamental buat era finansial yang benar-benar baru. Sebelum kita ngomong lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya, biar nggak ada yang bingung. Apa sih Sats itu? Sats ini singkatan dari Satoshi, yaitu unit paling kecil dari Bitcoin. Ibaratnya nih, kalau $1 itu bisa dipecah jadi 100 sen, nah 1 Bitcoin itu bisa dipecah jadi 100 juta Satoshi. Jadi, waktu sumber kita ngomongin soal jutawan Satoshi, mereka lagi merujuk ke seseorang yang berhasil ngumpulin dan ngamanin 1 juta unit terkecil dari jaringan Bitcoin ini. Ini dia fondasi utama dari visi finansial revolusioner yang lagi kita bahas. Dan ini benar-benar mengilustrasikan inti dari seluruh argumen penulis dengan berlian. Di satu sisi, kita punya sistem uang kertas. Sistem ini butuh izin, nilainya gampang banget didilusi dan bisa dibekukan kapan aja. Di sisi lain, penulis ngasih deskripsi yang menurut saya ritmenya enak banget buat ngegambarin sets. Dengerin deh sifatnya. Nggak bisa dicetak sembarangan, nggak bisa disentuh, dan nggak bisa dihentikan. Kontras banget kan? Ini ibarat pertarungan antara aset yang dikontrol secara sepihak oleh otoritas melawan aset yang diamankan secara murni oleh matematika di atas jaringan global yang terdesentralisasi. Nah, di bagian inilah mitos-mitos soal kekayaan tradisional mulai dibongkar abis-abisan. Biasanya kan kalau mau jadi jutawan, kita mikir harus punya gaji setingkat direktur yang ratusan juta per bulan, atau harus jadi founder startup yang sukses exit lewat IPO, atau minimal lahir dari keluarga konglomerat yang punya trust fund. Tapi kata penulis kita, enggak sama sekali. Mereka ngasih statement yang cukup mengejutkan tapi bikin lega. Kalian itu jauh lebih dekat dengan status jutawan jenis baru ini daripada yang kalian kira. Siapa aja, benar-benar siapa aja, bisa mulai hari ini juga. Terus gimana dong cara nyampainya? Sumber kita menjabarkan sebuah filosofi yang gampang banget dipraktekin, mereka nyebutnya metodologi stacking alias nabung numpuk pelan-pelan. Ingat ya, ini bukan skema cepat kaya atau trading risiko tinggi. Semuanya cuma butuh 3 prinsip sederhana, niat, konsistensi, dan keyakinan.
Penulisnya bahkan berani pakai kata tak terelakkan di sini. Maksudnya kalau kalian nabung satoshi kalian sambil megang teguh 3 prinsip ini, mencapai status 1 juta sats itu bukan lagi soal apakah kalian bisa, tapi sekedar kapan kalian bakal nyampe ke sana. Jadi, poin krusialnya tuh ada di eksekusinya. Kalian nggak perlu model raksasa di awal sampai harus ngutang sana-sini. Seperti yang ditekankan di teks, ini tuh cuma soal nyisihin uang kecil secara rutin. Mungkin setara sama harga secangkir kopi sehari atau beberapa ratus ribu per bulan. Kata-kata dari penulis di sini benar-benar ngena. Sepi, membosankan, tanpa henti. Di dunia finansial yang sering banget penuh sama hype dan kebisingan, rutinitas yang membosankan dan sepi inilah yang justru jadi strategi paling tangguh. Nggak perlu koar-koar, kalian cuma perlu terus jalanin rencana kalian tanpa henti. Coba kita resapi bagian ini sebentar ya, karena kutipan ini bawa kita dari sekedar ngomongin taktik investasi ke ranah yang benar-benar filosofis. Penulis bilang begini, Anda tidak sedang memegang sebuah angka, Anda sedang memegang tiket keluar. Dalam banget kan? Jadi, mencapai 1 juta satoshi ini bukan cuma buat menuhin target di aplikasi keuangan kalian biar ngerasa kaya. Materi ini melihat 1 juta satsis sebagai sebuah perisai. Ini adalah bentuk perlindungan proaktif, semacam pertahanan diri dari sistem tradisional yang dari tadi kita bahas, sistem yang rentan inflasi dan dikontrol penuh sama pihak ketiga. Lebih jauh lagi, sumber kita ngeliat kalau pencapaian 1 juta sats ini tuh semacam sinyal personal buat diri sendiri. Ini adalah deklarasi sunyi kalau kalian udah memilih buat opt-out alias keluar dari sistem lama yang makin hari makin usang. Dan yang paling keren, kalian melakukannya lebih awal. Penulis ngasih penekanan besar banget tentang betapa pentingnya jadi seorang pionir. Kalian sadar ada pergeseran paradigma besar-besaran ke arah aset yang gak bisa disita ini jauh sebelum orang-orang di luar sana benar-benar ngeh dan mulai ikut-ikutan. Dan akhirnya kita sampai di kesimpulan dari sumber materi kita hari ini. Sebuah pemikiran provokatif yang benar-benar dirancang buat menantang cara kita menilai suatu aset. Penulis berani memprediksi, di era finansial yang baru nanti, megang 1 juta sats itu mungkin pada akhirnya bakal jauh lebih bernilai dan punya daya beli yang jauh lebih masif dibandingkan 1 juta dolar fiat manapun dalam sejarah manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah sistem kekayaan lama bakal benar-benar kegeser sama nilai matematika yang nggak bisa dihentikan ini? Nah, itu pertanyaan besar yang ditinggalkan buat kita renungkan. Jangan pernah berhenti mempertanyakan hal-hal yang udah dianggap lumrah ya. Dan pastinya, teruslah belajar. Sampai jumpa!